harus baikan lagi sama mama. Iya. Papa baikan sama mama ya sayang nanti ya. Sekarang kamu tidur. Iya, Pak. Mau kemana kamu? Cari Aisyah. Kenapa? Sorry ya, gue gak mau ribet hari ini. Saya bukannya mau ngajak ribut. Saya cuma minta, kalau kamu menemukan jejak Aisyah, tolong kasih tahu saya. Kalau gue gak mau, kenapa? Bukan kewajiban juga kan ngasih tahu lo. Maafin aku ya Bianca. Aku harap kita nggak bersikap seperti ini lagi. Apalagi di depan Karissa. Kasihan dia. Aku juga nyesel, Mas. Kita berantem di depan Karissa. Tuh kan? Kenapa sih kamu menghindari aku? Kenapa kamu gak mau aku peluk? Kamu gak mau aku sentuh lagi? Kita ini udah gak ketemu lama, Mas. Lama banget. Sekarang kamu pulang, sikap kamu tuh dingin banget sama aku. Kenapa sikap kamu berubah kayak gini, Mas? Aku tuh udah kayak gak kenal kamu lagi. Apa yang ada di pikiran kamu, di hati kamu tuh cuma ada Aisyah. Iya. Semua ini gara-gara perempuan itu kan? Aku cuma capek aja Bianca. Klise. Kamu pikir aku nggak tahu itu cuma alasan basa-basi kamu doang? Mas, kamu tuh punya perasaan gak sih? Apa kamu gak ngerasa hubungan pernikahan kita tuh udah hambar, gak ada rasanya, dingin? Ini apalagi mau dipertahankan? Dan semua ini tuh gara-gara kamu mikirin Aisyah. Cukup Bianca. Kamu jangan ngomong seperti itu. Justru itu malah menyakiti hati kamu. Kan aku udah bilang, aku cuma capek, aku butuh istirahat. Bahkan untuk natap aku aja kamu gak mau.
Bisa-bisanya pasti Mas langsung tidur tanpa berusaha ngerayu aku. Dennis, sumpah malam ini suami aku ngeselin banget. Akhirnya chat yang aku rindu-rindukan datang juga. Ada apa, cantik? Mau curhat sama aku? Hati aku lapang kok. Muat buat tampung semua air mata kamu. Dia lagi mikirin Aisyah. Yang penting ada aku yang selalu mikirin kamu kan. Aduh, Dennis, kamu tukang gombal. That's not gombal, sayang. Itu perasaan aku yang paling benar, yang sebenar-benarnya buat kamu. Boleh dimulai presentasinya? Ya, Pak. Di sini kami sedang membuat perusahaan startup yang membuat aplikasi dengan keanggotaan 1000 tempat loan di kiloan di kota ini. Saya yakin Bapak pasti akan mendapatkan profit yang maksimal dari perusahaan saya. Next. Kami dari Agro Muda merancang rumah-rumah kaca canggih menjadi sebuah perkebunan indoor. Dan saya berani jamin ketika Bapak bekerja sama dengan Agro Muda, Bapak akan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Bagaimana Pak Setya? Kira-kira mana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan modal dari Mahardika Venture? Agro Muda tinggal, kamu next ya. Tertarik bukan berarti saya ingin. Kira-kira apa yang membuat saya selaku CEO Mahardika Ventures memberikan dana yang sangat besar untuk perusahaan kamu, Agro Muda? Pada saat pandemi seperti ini, masyarakat pasti memerlukan buah-buahan untuk dijadikan vitamin. Dan rumah kaca tersebut akan kami jadikan wisatawan. Dan wisatawan akan memetik buah langsung dari rumah kaca tersebut. Bagaimana, Pak? Oke, Nuri. Kamu bikinin dia kontrak. Nanti bikin appointment baru untuk beberapa hari depan untuk kita sign kontrak ya. Baik Pak. Ya, selebihnya kamu urusan sama asisten pribadi saya karena saya ada urusan. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat khususnya, Bapak. Ya, thank you. Bu, Bu. Setya. Bu Dina, Bu, tunggu Bu.
Bu, jangan lari. Lepasin Bu. ibu, lepasin. Tolong, Bu Dina, tolong. Jangan lari, jangan lari. Tolong jangan ganggu ibu dan Aisyah. Ibu mau pergi dari sini. Nasihat ya, kamu dengar ya. Kamu itu sudah menghancurkan kehidupan Aisyah. Jadi kamu nggak usah nyari ibu dan Aisyah. Kalian semua jahat termasuk kamu. Bu Dina, tolong saya mohon jangan pergi. Tolong kasih tahu saya di mana Ibu sama Aisyah tinggal sekarang, Bu. Nggak perlu. Bu. Nggak perlu. Bu, saya mohon. Lepasin ibu. Saya akan pergi. Bu Dina. Udah, emang muka gue muka copet? Awas aja lo kalau bikin rusuh lagi di tempat sini. Pergi sana, pergi. Lu jangan pergi tuh. Nih, gua kasih tahu nih lu ya. Nih. Baca. Dia kan pemilik dari Mardika Adventure. Iya, itu kan pemilik perusahaan modal yang sangat besar yang terkenal. Tahu. Yaudah yuk, bubar. Ayo. Bubar. Oh iya. Mana Bu Dina? Sial. Maafin aku ya Bianca, atas semua yang sudah aku lakukan sama kamu. Maafkan aku kalau sampai saat ini aku belum bisa bersikap adil sama kamu. Ma? Dimas, ini kopi buat kamu. Terima kasih, Ma. Dimas, kok Mama ngerasa sekarang Bianca berubah banget ya? Masa kamu sarapan, dia belum bangun juga? Yang ada kamu sarapan sendiri. Gak boleh tuh seorang istri kayak gitu. Kayak gak ada tanggung jawabnya sama suami. Gak ada hormat-hormatnya sama suami. Suami mau kerja kok gak diurusin ya? Udahlah Ma, jangan ngomong Bianca seperti itu. Mungkin dia capek karena semalaman nangis kan. Dan untuk pertengkaran aku dan Bianca semalam, ya sedikit banyak aku juga yang salah, Ma. Dimas, dikasih tahu sama orang tua malah gitu jawabannya. Ya terserah kamu lah. Si Bianca itu memang pinter banget ngomongnya, ya. Jadi dia bisa banget tuh bikin suaminya jadi merasa bersalah, ya. Tapi sebagai orang tua kamu, sebagai mama nggak terima perlakuan Bianca sama kamu seperti ini. Gak ngurusin kamu, jelas-jelas kamu tuh mau kerja. Yaudah, kamu tenang aja. Ya mama yang ngurusin kamu, ya. Udah. Mama mau kemana?
Mama mau ngambil bekal buat kamu bawa ke kantor. Nanti kamu buat makan siangnya kalau keluar-keluar ribet ya. Jangan, Ma, jangan. Kebetulan nanti siang aku makan sama Papa Irwan. Oh, Alhamdulillah. Aku mau dikasih proyek besar sama Papa Irwan. gitu. Ya. Aku berangkat dulu ya, Ma. Takut telat. Oh, iya. Sukses. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat proyek besar. Jadi nggak nafsu makan. Setia. Mas Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas? Mas Dimas? Dimasnya udah pergi berangkat kerja lah. Lagian kamu gimana sih jadi istri jam segini baru bangun? Gimana suaminya nggak cari istri yang kedua? Kenapa? Bener kan? Mamanya. Ibu Lydia bisa nggak sih kalau ngomong tuh jangan bikin orang panas? Bisa nggak? Sekarang gini ya, Bu Siska, siapa yang bikin masalah duluan? Siapa yang bikin panas duluan nih? Anak ibu, Bianca ya. Saya udah baik banget sama anak ibu ya, tapi yang ada apa? Balasannya apa? Saya udah 2 kali dijebak, difitnah, dihina sama gara-gara dia. Oh ya? Baik. Kebaikan apa yang Bianca terima selama ini? Nggak ada kebaikan. Malahan anak saya selalu bersedih akibat perbuatan pelin-pelan anak kamu itu. Itu nggak bisa saya disalahin. Ya namanya juga laki-laki. Harusnya nih dia yang pinter nih, sebagai perempuan pinter kendaliin laki-laki ya. Tapi kalau perempuan yang ngeselin, jengkelin, nggak pinter ngambil hati, ya nggak salah. Kalau akhirnya suaminya cari yang kedua, iya kan? Oh gini, saya paham. Atau mungkin memang jangan-jangan ibu sama anak sama kali ya. Sama-sama nggak bisa ngurus suami, sama-sama nggak bisa ngatur suami, ngelayanin suami. Makanya akhirnya papanya Bianca, Pak Irwan, cari deh yang kedua, iya kan? Kurang ajar banget, saya nggak terima. Itu kenyataan. Kurang ajar ya? Oh my God! Hah? Kamu lihat baju saya basah, kacamata saya mahal ini juga basah. Kamu lihat? Kamu kurang ajar. Kamu tahu nggak ini baju mahal? Bodoh banget, saya nggak mikir. Ajar banget sih kamu. Jangan kamu pikir saya nggak takut ya sama kamu. Jangan kamu pikir saya nggak takut sama kamu. Mama Lydia, Mama Siska, please. Mama Lydia, Mama Siska, stop. Ibu Lydia, asal kamu tahu ya, kamu itu cuma ibu tirinya Dimas. Jadi suatu saat Dimas pasti akan sadar kalau kamu ibu tiri yang jahat. Nggak usah kegeran, nggak usah kebagusan, nggak boleh sadar diri juga dong. Aisyah sama Bianca itu sama-sama anaknya Pak Irwan. Itu artinya Aisyah juga selevel sama Bianca. Jadi sangat mungkin Aisyah tinggal di sini lagi. Dan karena kalian semua udah bikin masalah besar sama saya, lihat ya, saya bersumpah saya akan bikin Dimas ninggalin anak kamu selama-lamanya. Ingat itu. Jangan kamu pikir saya nggak takut sama kamu. Apa lagi saya? Lihat aja kamu. Awas ya kamu. Kalian berdua awas. Lihat aja.
kerjaan. Ya besan, kurang ajar, ngajakin berantem dia. Belum tahu Mama Lydia itu siapa. Titin, itu ruang makan udah di kamu pel belum? Udahnya, itu teh kenapa tuh lantai teh meni kotor pisannya? Ya itulah, gara-gara punya besan nggak tahu diri, nggak punya aturan, mana udah tua lagi, keselin. Padahal teh Titin teh udah ngepel sampai 3 kali atuh. Oh, ya udah kalau gitu, kamu bikin licin aja depan kamar tamu tempat dia tidur. Biar dia kepleset, terus kebanting sekalian. Atau basah, benjol-benjol itu. Paham? Awas ya kalau nggak aku kerjain. Ya sekarang kamu suruh orangnya untuk cari di sekitar Jalan Kayu. Karena kemarin saya melihat Bu Dina di sana. Jadi kemungkinan besar Aisyah dan ibunya masih ada di sekitar sana. Ya, kamu terus kabarin saya ya. Oke. Apa saja? Jadi kamu ketemu sama Bu Dina? Hah? Iya, Mam. Oh, OMG. Itu bagus. Bagus banget. Berarti kamu sudah melakukan hal yang benar. Kamu konsentrasi ya untuk menemukan perempuan itu di sana. Terus kamu cepat bawa Aisyah pulang ke sini, ya? Ya. Mama kenapa pelin-pelan sih? Kemarin Mama ngelarang aku untuk cari Aisyah. Dan sekarang Mama maksa aku untuk cari Aisyah dan membawa dia pulang ke rumah ini lagi. Bukannya Mama kemarin bilang kalau Aisyah itu udah gak punya apa-apa lagi. Gak punya harta spesial pun. Setia, gini ya. Mama selalu punya alasan kenapa Mama harus bicara seperti ini atau seperti itu. Ya, gini nih. Dengar ya. Mama punya rahasia besar, Setia. Apalagi sih, Mam? Hah? Jadi, Aisyah itu adalah anak kandungnya Pak Irwan. Apa, Mam? Aisyah anak kandungnya Pak Irwan. Mama jangan ngada-ngada deh ya. Aisyah sama Dina itu orang kampung, dari kampung, Mam. Mana mungkin? Ya, tapi itu kenyataannya seperti itu. Percaya banget sih kamu tuh. Mam. Ya. Apa itu alasannya Pak Irwan? Tiba-tiba dia jadi baik sama Aisyah dan Ibu Dina. Itu. Kalau benar Aisyah anaknya Om Irwan, berarti Bu Dina istri simpanannya Pak Irwan lah. Apalagi gitu. Astaga. Kenapa jadi rumit banget sih keluarga ini, Mam? Ya, nggak ngerti juga Mama. Tapi memang kenyataan seperti itu. Nah, karena fakta itulah akhirnya Mama mengizinkan kamu untuk bawa si Aisyah balik lagi ke sini. Karena biar bagaimanapun, berarti kan Aisyah itu anak orang kaya. Dia kan berarti anak Pak Irwan juga, ya kan? Ya nggak? Mama kenapa sih matre kok? Matre kok dipelihara sih, Mam? Hah? Setia, Mama bukan matre ya? Mama nggak matre. Tapi Mama rasional dan realistis. Jadi please, kamu jangan ngomong-ngomong lagi soal Mama matre. Beda tipis, Mam. No, udah, diam. Mama ya punya satu lagi berita besar nih. Iya, gosip apa lagi? Ini bukan gosip, ini Mama dengar sendiri. Asal kamu tahu aja ya, tadi Dimas bilang sama Mama kalau dia mau mendapatkan kontrak besar dari Pak Irwan. Ya terus apa urusannya sama kita? Apa hubungannya sama kita? Satya, please deh, kamu masa nggak berpikir, aduh otak bisnis kamu tuh kemana? Satya, Mama nggak mau ya yang mendapatkan kontrak itu Dimas, harusnya kamu. Ya udah biarin aja lah, Mam. No. Kamu kan juga pebisnis, walaupun gaya kamu santai, cuek, tapi kamu bisnismen hebat, pemilik perusahaan besar ya kan? Tunjukkan sama Pak Irwan kalau kamu lebih berkompeten dibanding Dimas. Dan tunjukkan bahwa kamu memang hebat, kamu mampu di situ. Setia nggak butuh Om Irwan, Mam. Setia punya perusahaan sendiri dan perusahaan Setia itu udah settle. Tapi ini proyek besar, Setia, please, proyek besar ini. Iya, Mam. Emang aku mau ketemu sama Om Irwan, tapi bukan untuk bicara soal bisnis. Terus? Ya aku mau ketemu sama Om Irwan, mau ngomong kalau semalam aku ketemu Bu Dina. Aduh, itu mah nggak penting banget. Proyek lebih penting.
Enggak. Proyek lebih penting. Enggak. Proyek lebih penting. Aku mau samperin Om Irwan. Gemes banget sama orang itu. Kenapa dia gak bisa nurut? Apa masalah? Pak? Dim? Ini Bapak sudah siapkan semua urutan-urutan dari berkas yang harus kita selesaikan. Step by step seperti ini. Jadi kamu bisa lihat secara urutan sudah disusun secara jelas. Kamu tanda tangan di situ sesuai dengan petunjuk di sini ya. Saya tinggal dulu ya, Pak. Oke. Jangan lupa ya. Maaf Pak, silakan Bapak tunggu dulu. Pak Irwannya lagi ada tamu. Iya. Permisi Pak. Setia. Ngapain kamu di sini? Kalau nanya gitu, emangnya ini kantor lu? Bukan kan? Ini kantor Om Irwan kan? Ya itu artinya kenapa gue di sini ya gue ada urusan sama Om Irwan. Ngapain Setia di sini? Om Irwan. Setia, ada apa? Kemarin saya ketemu sama Bu Dina. Di mana? Di sekitar Jalan Kayu, Om. Saya udah suruh orang-orang saya untuk cari di sana. Siapa tahu mereka masih ada. Cuma sampai sekarang mereka belum kasih kabar. Kalau gitu kita langsung cek ke sana aja. Ayo. Om Irwan. Kita harus cari sampai dapat. Daerah sini kan, Om? Saya yakin sekali. Mereka pasti ada di daerah sini. Apa kita berpencar aja? Siapa tahu bisa ketemu. Ide bagus. Mobil diparkir sini aja. Kita mencari ya. Saya ke sana, kamu ke sana. Bu, Iya, Pak. maaf mau nanya. Pernah lihat perempuan ini? Saya nggak pernah lihat, Dek. Oh, nggak pernah ya? Makasih. Oh iya, sama-sama. Mari, Dek. Pak, maaf Pak.
pernah lihat perempuan ini? Kayaknya pernah lihat. Pernah lihat itu? Di mana, Bu? Di sebelah sana. Kontrakannya di sana, nggak jauh dari sini. Bu, makasih ya. Sama-sama. Kemana ya? Bu. Iya, Pak? Permisi. Iya. Pernah lihat dua wanita ini nggak? Kayaknya nggak pernah lihat ya, Pak. Ya, Iya. terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Kemana mereka? Sudah beberapa orang ditanyain nggak ada yang tahu. Maaf Pak, mau tanya, pernah ngelihat dua wanita ini? Oh iya, rasanya pernah ngeliat saya. Mungkin di sebelah sana deh Pak, saya pernah lihat. Coba deh. Oh, sudut jalan sana ya? Iya, mau diantar? Oh, nggak usah, saya kesana sendiri. Oh iya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Di mana ya? Loh. Gimana sih? Ini kan jalan buntu. Gimana tukang ojeknya? Di mana ya? Permisi, Bu. Pak. Bu, saya mau beli minum, Bu. Yang punya warungnya lagi nggak ada, Pak. Lagi pergi. Dina? Masih Wan. Dina, tunggu dulu, Dina. Dina, tunggu Dina. Dina, Dina. Pergi kamu. Dina. Pergi. Pergi kamu. Dina.
Tenang dulu Dina. Tolong kasih tahu di mana Aisyah sekarang. Kamu nggak perlu tahu keberadaan aku sama Aisyah. Kamu nggak usah ganggu aku. Kamu pergi, mendingan kamu pergi. Enggak, aku nggak akan pergi Dina. Sebelum kamu kasih tahu di mana Aisyah sekarang. Aisyah juga nggak akan pernah mau ketemu sama Dimas. Lebih baik kamu pergi, Mas. Dina, Aisyah kan saat ini sedang mengandung. Nggak seharusnya dong dia pergi seperti ini. Tolong kasih tahu aku di mana dia sekarang. Apakah dia baik-baik aja? Dina, aku mohon sama kamu. Tolong kasih tahu aku, kamu dan Aisyah tinggal di mana sekarang? Lalu, kenapa kamu kerja seperti itu? Apakah Aisyah juga sama seperti kamu kerja seperti itu juga? Maaf, Mas. Kami memang hidup susah. Tapi kami punya harga diri. Nggak seperti tinggal di rumah itu. Selalu diinjak, dihina. Aku minta maaf. Tapi tolong, kasih tahu aku. Aku perlu tahu di mana keberadaan Kamu nggak perlu tahu. Kamu nggak perlu tahu keberadaan aku dan Aisyah. Tapi aku ayahnya, aku berhak tahu di mana Aisyah sekarang, Dina. Kamu udah telat kalau kamu peduli sama Aisyah. Bagi Aisyah kamu tuh udah nggak ada. Jadi biarkan Aisyah hidup tenang seperti sekarang karena itu yang lebih baik. Lagian aku udah janji sama Aisyah, aku nggak akan pernah bilang keberadaan Aisyah sama siapapun. Aku udah janji sebagai ibunya. Dina, aku mohon Dina. Dina, jangan pergi Dina. Dina, Dina. Lepasin ini. Ojek. Ojek, Bu. Mas, cepetan jalan. Iya, Bu, Mas, siap. cepetan, Dina. cepetan. Ya, Bu. Tunggu Dina. Dina. Mas. Ya. Ojek ya? Iya, Pak. Kejar motor itu, Mas. Boleh, Pak. Cepat. Cepat, itu. Dina! Dina! Ayo cepet, Pak. Dina, tunggu Dina! Dina! Cepet, Pak. Dina, tunggu Dina! Dina! Dina, hentikan Dina! 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 Cepet. Dina! Dina! Kejar, cepat, kejar. Ah, Pak, aduh, gimana sih? Nggak bisa jalan, Pak. Mau motornya kehalangan. Ayo, kita jalan. Mundur, cepat, gimana sih? Yang mana ya kontrakannya? Cari siapa, Mas? Maaf, Pak. Saya lagi cari... Tunggu sebentar, Pak. Saya lagi cari perempuan ini. Katanya di kontrakan ini, Pak. Oh iya. Kemarin dia ngontrak di sini. Tapi sekarang udah pindah. Alasannya kontrakan saya kemahalan. Jadi dia cari kontrakan lain. Mereka pindah lagi, Pak? Iya, Mas. Dia bersama ibunya. Boleh saya lihat kontrakannya yang mana, Pak? Emangnya Mas ini siapa? Saya calon suaminya Aisyah. Aduh, nggak bisa, Mas. Nanti saya yang repot. Pak, saya cuma sebentar aja kok. Yaudah, baik. Di sini kamarnya, Mas.
Parfum Aisyah. Iya, ini baunya Aisyah. Berarti benar. Dia pernah tinggal di sini. Coba gue lebih cepat sehari, pasti aku udah ketemu sama Aisyah. Hidupku kini seperti kertas yang diremas dan dirobek, seperti keping-keping kaca yang dipecahkan, ternoda, penuh serpi-serpi. Apalagi yang biasa aku lakukan selain menari dalam air mata, karena penderitaan ini kebas hingga tak berbekas. Aisyah, apa dia yang menulis ini? Ternyata sedalam ini penderitaan kamu, Aisyah. Ini belum apa-apa, Aisyah. Akan aku buat kamu lebih menderita lagi. Udah, Mas? Iya, udah. Mereka kasih tahu Bapak nggak? Perginya kemana kira-kira? Enggak, Mas. Makasih, Pak. Iya. Om Irwan? Tadi saya sempat ketemu Dina. Di mana, Om? Kok Om nggak nelfon saya? Panjang ceritanya. Ternyata sekarang Dina kerja di sebuah warung sebagai pencuci piring. Saya mencoba untuk tahan dia, tapi dia selalu menghindar dari saya dan sampai saya kehilangan jejak dia. Om Irwan, Om nggak apa-apa, Om mimisan. Nggak apa-apa kok, ini mimisan biasa. Oh iya, tadi Dina sempat bilang sama saya kalau Aisyah sudah nggak mau ketemu lagi sama Dimas. Jadi saya sangat khawatir sekali sama Aisyah. Tadi juga saya sempat ke kontrakan tempat Aisyah sama Munir tinggal. Cuma mereka udah nggak di sana lagi, Om. Dan saya nemuin kertas ini. Aisyah yang tulis. Ini tulisan tangan Aisyah. Kalau dari apa yang dia tulis, sepertinya ini apa yang lagi terjadi sama dia sekarang, Om. Om, kita pulang sekarang ya. Om Irwan butuh istirahat. Biar saya nyetir. Ayo. Mobil kamu bagaimana? Udah tuh gampang, Om. Biar orang saya aja ngambil. Kunci mobil, Om. Ada apa Setia menemui Papa Irwan? Halo?
Saya ingin bicara dengan Papa Irwan. Saya Dimas, menantunya. Oh, Pak Dimas. Maaf, Pak. Pak Irwannya sedang pergi keluar sama tamunya. Dan sekarang pun belum balik ke kantor. Papa bilang mau kemana? Enggak, Pak. Apa Papa pergi dengan orang yang bernama Setia? Iya, betul, Pak. Ya udah, terima kasih. Papa dan Setia sebenarnya ada urusan apa? Istirahat ya, Om. Iya. Setia. Oh, kalian bisa sama-sama? Ketemu di jalan tadi. Iya, Tante. Tadi saya lihat Om Irwan sepertinya kurang sehat. Makanya saya anterin pulang. Setia, lebih baik kamu keluar deh dari rumah ini, kamu pulang, daripada kamu bikin kerusuhan seperti yang ibu kamu lakukan ke saya. Siska. Jaga ucapan kamu. Gak boleh kamu bicara begitu sama Setia. Dia tuh sudah baik mengantar saya pulang, tau. Oke. Kamu mau dirawat sama Setia juga? Oh, silakan, Pak. Nggak apa-apa, nggak masalah kok aku. Om Irwan, maaf saya permisi dulu, masih ada urusan. Makasih ya. Ya, hati-hati. Ya, Tante Siska. Seharusnya kamu gak boleh bicara kasar seperti itu sama Setia. Kenapa? Kamu nggak suka kalau aku jutekin Setia? Karena Setia mau nikahin Aisyah, anak kamu yang nggak jelas itu? Iya? Cukup! Jangan pernah hina Aisyah lagi. Ini salah. Ini Irwan yang salah. Emang kamu yang salah kok, Pak? Iya, tapi jangan kamu hina dia lagi. Ya gimana kamu dihina? Emang kamu yang salah, makanya kamu mikir. Kamu itu bawa diri aja udah susah, Pak. Nggak usah sok cari Aisyah dan Budina. Udah deh, kamu urus aja diri kamu sendiri. Paham? Pak. Dimas. Mungkin ini bukan urusan aku, Pak. Tapi aku mau tanya. Kenapa Setia ada di kantor Papa? Terus, Papa sama Setia pergi kemana? Tolong kasih tahu aku, Pak. Nggak penting kemana Papa pergi sama Setia. Tapi ada satu hal yang saya pertanyakan kepada kamu, Dimas. Seandainya, jika kamu temuin Aisyah, apa yang akan kamu lakukan? Saya nggak tahu, Pak. Pasti kamu masih menganggap dia bersalah. Menganggap dia mengkhianati kamu. Pak. Tujuan aku datang ke sini untuk bertanya sama Papa. Kenapa Papa tanya soal Aisyah sama aku? Kamu mau tahu apa pendapat Papa? Menurut Papa, Setia memiliki cinta yang lebih besar terhadap Aisyah dibanding dengan kamu suaminya.
Seandainya papa tahu, aku juga sangat merindukan Aisyah. Aisyah? Ngapain sih Mas Dimas sampai kayak begitu pegangin bajunya Aisyah? Punten, Pak Dimas. Bapaknya lagi ngapain? Bi, bajunya Aisyah siapa yang nyuciin? Saya, Pak. Saya lihat bajunya Ibu Aisyah teh ada di kardus. Jadi saya cuci biar bersih, Pak. Saya minta tolong, Bi. Semua bajunya Aisyah tolong disetrika. Iya, Pak, baik. Terus disimpan di lemari saya. Siap, Pak, mangga. Bibi, sini. Ibu Bianca, Bu. Siapa yang nyuruh cuci baju ini, hah? Punten, Bu. Maafin saya. Kamu tuh kalau kerja pakai otak ya? Kalau ketemu bajunya Aisyah tuh jangan dicuci, jangan disetrika. Dibuang. Awas ya, kalau sampai kamu bilang sama Mas Dimas, saya yang ambil baju-bajunya Aisyah. Tapi Bu, Pak Dimasnya tadi yang minta saya Gak usah pakai tapi-tapian. Udah sana pergi. Cepet. Iya, Ibu, iya. Nyebelin banget sih perempuan ini. Udah nggak ada di sini aja masih nyusahin. Ngapain ninggalin baju kayak gini? Cari perhatian. Sayang, aku minta maaf ya. Kemarin aku juga kebawa emosi. Kamu udah minta maaf tapi aku masih tetap ngambek. Aku janji,
Setelah ini, aku akan belajar jadi istri yang jauh lebih baik lagi, lebih sabar lagi buat kamu. Kamu mau aku siapin makanan atau minum jus, mau ya? Nggak usah Bianca, terima kasih. Titin, ngapain kamu bawa kain pel segala? Itu Nyonya, saya teh mau ngepel Nyonya, lantainya teh kotor. Udah nggak usah. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Dimas tadi kan nyuruh kamu buat setrika bajunya Aisyah. Udah kamu kerjain belum? Itunya. Apa? Bajunya Aisyah sudah disimpan di lemari saya kan, Bi? Punten Pak Dimas, bajunya teh hilang, ketiup angin Pak. OMG, baju bisa hilang di tangan. Bi, Bibi jangan bohong sama saya ya. Nggak mungkin bajunya ketiup angin. Jawab jujur. Bajunya Aisyah sekarang ada di mana? Titin, dijawab itu Pak Dimas nanya. Kok kamu malah bengong-bengong kayak gitu aja? Dikemanain tuh baju? Kamu bohong kan? Gak mungkin baju bisa hilang ditiup angin. Jawab. Bi. Kamu curi ya? Enggak atuh Nyonya, masa Titin teh mencuri? Enggak mungkin atunya. Atau kamu jual, ya? Nyonya apalagi dijual atunya? Enggak. Aduh, Dimas, ini si Titin nggak bisa dipercaya banget nih, omongannya nggak akurat. Udah mendingan dicek aja di CCTV, biar tahu kejadian sebenarnya tuh apa. Kok baju bisa hilang? Dimas, kok kamu masih aja ngeliatin Titin? Cepetan cek CCTV. Kelamaan. Udah, biar mama aja deh, nih. Tuh. Keterlaluan. Bianca, jadi semua kamu. Mas. Mas Dimas dengerin aku dulu dong. Ngapain kamu mesti bangun di sini? Kepo sama keluarga saya? Hah? Mas, aku bisa jelasin, Mas. Mas dengerin aku dulu. Lepas, Bianca. Dengar ya, jangan berani lagi kamu sentuh baju Aisyah. Ngerti kamu? Bi, tolong dicuci, Bi. Kalau Bianca kamu ambil lagi, lapor saya. Iya Pak, baik. Ampun deh, Masih Mas. Enak dimarahin sama Dimas. Hah? Syukurin. Kemarin kamu jebak saya. Sekarang saya balas perbuatan kamu. Tapi itu gak seberapa. Lihat next-nya, oke? Permisi. Ngapain sih dia datang saat-saat begini? Tenang Bianca, tenang.
Jangan sampai mama curiga. Stop. Kamu siapa? Ini Pak Denis, guru lesnya Karissa. Guru les? Perkenalkan Bu, saya Denis. Pak Denis, masuk yuk. Karissa udah nungguin. Permisi. Saya permisi dulu ya Bu. Mas, kenalkan. Perkenalkan Pak, saya Denis. Kamu bukannya waktu itu Bianca? Mbak nggak apa-apa kan? Tadi kebetulan saya lewat, mbaknya hampir terjatuh, makanya saya tolongin mbaknya. Kamu yang nolongin istri saya kan? Oh iya ya, pantesan. Kayak saya pernah lihat Bapak di mana gitu. Cuman saya takut negornya. Saya malu Pak nanyanya. Ternyata Bapak yang nolongin saya waktu itu ya. Dari mana kamu tahu rumah saya? Jadi kebetulan Pak, istri Bapak sempat mencari guru les untuk Karissa. Dan istri Bapak sudah menghubungi tempat saya bekerja dan saya langsung ditunjuk ke sini. Iya Mas, aku lupa kasih tahu kamu kalau sekarang Karissa itu butuh guru les. Soalnya anak zaman sekarang kayaknya nggak bisa deh Mas kalau nggak ada guru lesnya. Buat apa guru les Bianca? Karissa kan masih kecil. Pak Denis ini metode belajarnya tuh bagus Mas. Tapi juga nanti aku akan dampingin terus kok Karissa. Pokoknya Bapak tenang aja. Saya akan menggunakan metode belajar sambil bermain supaya Karissa tetap happy dan fun. Ya udah Mas, aku antar dulu ya Pak Denis ke Karissa. Ayo Pak, silakan. Saya permisi dulu. Nama Om Denis. Iya, nama Om Denis. Kamu boleh panggil Om Denis. Kamu cantik banget ya. Sama kayak mama kamu. Makasih Om. Iya, Mama Karissa emang cantik. Makanya Papa sayang sama Mama. Papa suka kasih hadiah buat Mama. Ini minumnya. Yaudah, kamu lanjutin lagi mewarna ya. Aku kangen banget sama kamu. Udah kamu tenang aja, lagi juga kan gak ada siapa-siapa di sini. Cuma ada Karissa. Aku cuma gak mau kamu stres. Because I'm here to make you happy.
Mana senyum bidadarinya? Nah gitu dong senyum. Kalau kamu senyum kayak gitu kan kamu jadi lebih cantik. Udah deh, nggak usah kebanyakan gombal. Siapa yang gombal? Aku ngomong tuh dari lubuk hati aku buat kamu tahu. Aku nggak mau kamu stres, kamu pusing dengan semua ini. Iya, thank you. Kalau kamu butuh apapun, atau kalau kamu lagi sedih, kamu butuh seseorang, kamu bisa cari aku. Telepon aku. Aku cuma mau kamu bahagia. Itu aja. Bagus nih. Akhirnya aku dapat senjata pamungkas buat kalahin Bianca. Tapi baiknya aku simpan aja dulu sampai aku temukan waktu yang tepat buat ledakin bom ini. Kenapa? Kayaknya ada yang lihat deh. Udah, tenang aja kan. Cuma kita bertiga di sini. Ya. Ini kan tulisan Aisyah. Kamu dapat dari mana? Dim, balikin. Dimas, cepat kamu bilang. Kamu dapat dari mana? Urusan lo, Dim. Aisyah istri saya. Saya berhak tahu apapun soal dia. Tapi lu nggak berhak maksa gue, Dim. Jadi gue nggak akan kasih tahu. Untuk apa lo peduli? Hah? Lu nggak peduli lagi kan sama Aisyah? Dan lu larang semua orang untuk cari dia. Kembalikan. Setia, kamu jangan main-main sama saya. Maksud ya, gue gak mau ribet sama lo, Dim. Lo jangan cari gara-gara sama gue, ya. Makanya lo jadi laki-laki jangan pelintan. Punya pendirian lo. Berani kamu bicara sama saya seperti itu, Setia? Memang kenyataannya kayak gitu kan, Dim. Lo udah gak peduli lagi sama Aisyah, buat apa? Hah? Buat apa lo cari dia? Kalaupun gue nemuin Aisyah, itu karena gue yang nyari Aisyah. Jadi benar, kamu ketemu sama Aisyah. Cepat bilang, di mana Aisyah sekarang? Berapa kali gue bilang, Dim? Gue gak mau kasih tau. Cepat kamu bilang, di mana Aisyah? Tahu. Dimas, Satya! Ini apa sih kalian ribut lagi? Dia cari gara-gara duluan. Apa kamu bilang kamu yang duluan? Udah, aduh! Mama bisa kena stroke kalau kayak begini. Dimas, kamu keluar dari kamar Satya. Udah keluar! Ampun Mama sama kalian ya. Udah deh, stop! Dia cari gara-gara, Mam, bukan aku. Udah stop ya. Mama kena serangan jantung sebentar lagi nih. Udah, please stop Satya. Ini apa-apaan sih? Semuanya pada berantem. Dasar laki-laki pelintang.
Pak? Dimas. Untung kamu hadir tepat waktu ya. Saya baru mau jalan. Oh ya, Papa ada kabar baik buat kamu. Jadi begini, Papa memutuskan untuk proyek yang saat ini sedang kita garap ini, Papa memutuskan untuk melibatkan Setia. Ya karena Papa pikir kita perlu orang yang mumpuni, yang mengerti tentang investasi dan juga accounting. Dan Papa rasa Setia menguasai hal itu. Gimana? Oke kan? Supaya tim kita jauh lebih solid. Maaf Pak, kalau Setia ikut dalam proyek ini, sebaiknya aku keluar. Kamu begitu sih? Kamu nggak boleh dong bersikap seperti ini, Dimas. Apalagi Setia itu saudara tiri kamu loh. Lagi pula ini soal bisnis. Harusnya kamu bisa bersikap profesional dong. Tetap nggak bisa Pak. Buat bahan pertimbangan Papa aja. Kalau Setia masuk dalam proyek ini, lebih baik aku keluar. Pak, aku juga masih banyak urusan. Aku pamit ya Pak. Silakan Pak. Nggak perlu. Saya biar pergi sendiri aja. Saya bawa mobil sendiri. Baik Pak, ini kursinya Pak. Dado, Bapak pergi kemana? Itu dia Bu, saya juga kurang tahu. Soalnya belakangan ini Pak Irwan memang selalu seperti itu Bu. Selalu pergi keluar sendiri. Oke, makasih ya Dado. Pak, ayo cepet dikit dong Pak. Dipepetin dikit, pepet. Mobil itu. Iya, mobil itu pepet. Baik Bu. Stop, Pak. Jangan deket. Stop. Ya Bu, baik Bu. Nah, Ani, makasih banyak ya udah anterin Ibu ke sini. Iya, nggak apa-apa tuh Bu Dina. Namanya juga tetangga sebelahan. Jadi kan harus saling tolong menolong. Ya, makasih. Dina? Jadi Mas Irwan menemui Dina? Kurang ajar. Enggak. Aduh, sebaiknya aku nggak boleh emosi. Aku tahan diri dulu dan melihat Mas Irwan mau ngapain sih sebetulnya sama Dina? Mas Irwan, ngapain lagi sih Mas kamu datang ke sini? Din, aku tahu. Selama ini kamu hidup menderita. Kamu berjuang seorang diri tanpa suami. Kamu membesarkan Aisyah sendiri. Ini semua salahku, Dina. Aku mohon sama kamu. Aku yang menebus segala kesalahanku sama kamu dan Aisyah. Tolong beritahu di mana kalian tinggal sekarang. Biar aku bisa bujuk Aisyah untuk segera pulang. Aku mohon. Gak perlu Mas. Dan kamu dengar ya, Aisyah gak butuh perhatian kamu dan gak butuh uang kamu. Mendingan kamu pergi. Kamu pergi dari sini. Gak usah kamu dekat aku. Ayo kita pergi. Ibu gak mau kerja. Iya Bu.
Dina. Pak, ayo ikutin perempuan itu, Pak. Iya, Bu. Baik, Bu. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, cepet. Hati-hati ya, Bu. Awas, awas. Hati-hati. Iya, pepet perempuan itu, Pak. Pepet, Pak, pepet perempuan itu, Pak. Ikutin, ikutin. Ah, elah, kenapa berhenti sih, Pak? Aduh, Bu. Maaf, Bu. Jalannya sempit banget. Mobilnya mana bisa masuk. Ganti ojek motor aja, Bu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ambil semua kembaliannya. Aduh, kamu tuh gimana sih main bolanya? Maaf, Tante. Apa? Maaf-maaf apa? Gak sengaja. Kan sepatu saya jadi kotor jadinya. Kan bisa dicuci lagi, Tante. Nyaut aja, udah ambil bola kalian, pergi. Udah sana, sana. Sandal, sandal. Bu, sandalnya, Bu. Ada banyak macam-macam corak dan warna, Bu. Ayo dipilih, Bu. Saya mau kok nungguin. Enggak usah, Pak. Saya nggak Pilih berminat. pelan-pelan, Enggak usah. Terima kasih, Pak. Saya nggak berminat sama sendal murahan kayak begini. Maaf ya. Bu, kalau mau mahal juga boleh, Bu. Ibu mau beli 500.000, saya kasih, Bu. Ayo, Bu, dicoba, Bu. Ayo. Enggak, Pak. Dicoba, Bu. Enggak mau. Ayo dicoba, Bu. Aduh. Bapak ini kenapa sih saya bilang nggak mau masih maksa? Mau jualan atau mau bikin saya celaka, Pak? Maaf, Bu. Maaf. Dasar tukang sendal aneh. Aduh, angkat dong Bianca. Kamu tuh kebiasaan deh kalau ada berita penting susah banget hubungin kamu. Ayo dong Bianca, cepet angkat, Nak. Hah? Kok diangkat-angkat? Kenapa Papa Irwan mengajak Setia untuk ikut proyek itu? Dan kamu Setia, jangan pernah kamu berharap setelah kamu mengambil istri saya akan bersikap baik sama kamu dan hubungan kita menjadi baik. Nggak akan pernah, Setia. Gak nyangka ya, seorang CEO kayak lo nggak profesional. Emang nggak bisa bedain mana masalah pribadi sama kerjaan. Maksud kamu apa? Udah. Papa jangan marahin Karisa ya. Kenapa Papa mesti marah sama kamu? Papa kan cuma tanya,
Mama kamu ada di mana? Aisyah nggak bohong kok, Pak. Kata Mama, Aisyah cuma bantuin Mama. Bantu Mama?